Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada mata kuliah masalah sosial keagamaan walaupun secara online. Oke, langsung saja. Kami dari kelompok 9 yang baru mengatakan saya sendiri Safarudin dengan NIM 20 17 10 40 32 dan teman saya Wahyu Hasbi Yusuf Afandi dengan NIM 20 17 10 40 33 akan mempresentasikan mengenai masalah konflik antar umat beragama. Oke, yang pertama, pengertian konflik agama. Konflik yaitu berasal dari kata kerja Latin, yaitu configere, yang artinya saling memukul. Secara sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha yang ingin menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya. Kata agama dapat didefinisikan sebagai perangkat nilai-nilai atau norma-norma, ajaran moral spiritual kerohanian yang mendasari dan membimbing hidup dan kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Jadi bisa diartikan konflik agama adalah suatu pertikaian antar agama, baik antar sesama agama maupun dengan agama lain. Kemudian konflik keagamaan juga dapat didefinisikan sebagai suatu perseteruan maupun pertikaian dengan aksi damai maupun kekerasan fisik yang berkaitan dengan nilai, klaim, dan identitas yang melibat isu, slogan maupun ungkapan keagamaan. Kemudian yang kedua mengenai penyebab konflik antar umat beragama, yaitu ada rendahnya sikap toleransi, kepentingan politik, dan sikap fanatisme. Rendahnya sikap toleransi menurut Dr. Ali Masrur, MAG, salah satu masalah dalam komunikasi antar agama sekarang ini, khususnya di Indonesia, adalah munculnya sikap toleransi malas-malasan atau lazy tolerance. Sebagaimana diungkapkan P. Knitter, sikap ini muncul sebagai akibat dari pola perjumpaan tak langsung atau indirect encounter antar agama, khususnya menyangkut persoalan teologi yang sensitif, sehingga kalangan umat beragama merasa enggan mendiskusikan masalah-masalah keimanan. Tentu saja, dialog yang lebih mendalam tidak terjadi, karena baik pihak yang berbeda keyakinan atau agama sama-sama menjaga jarak satu sama lain. Masing-masing agama mengakui kebenaran agama lain, tetapi kemudian membiarkan satu sama lain bertindak dengan cara yang memuaskan masing-masing pihak. Kemudian yang terjadi hanyalah perjumpaan tak langsung, bukan perjumpaan sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan sikap kecurigaan di antara beberapa pihak yang berbeda agama. Maka akan timbul yang dinamakan konflik. Yang kedua, kepentingan politik. Faktor ini terkadang menjadi faktor penting sebagai kendala dalam mencapai tujuan sebuah kerukunan antar umat beragama, khususnya di Indonesia, jika bukan yang paling penting di antara faktor-faktor lainnya. Bisa saja sebuah kerukunan antar agama telah dibangun dengan bersusah payah selama bertahun-tahun atau mungkin berpuluh-puluh tahun, dan dengan demikian kita pun hampir memetik buahnya. Namun tiba-tiba saja muncul kekacauan politik yang ikut mempengaruhi hubungan antar agama. Tanpa politik kita tidak bisa hidup secara tertib, teratur, dan bahkan tidak mampu membangun sebuah negara. Tetapi dengan alasan politik juga kita seringkali menunggangi agama dan memanfaatkannya. Dan yang terakhir yaitu sikap fanatisme. Di kalangan Islam, pemahaman agama secara eksklusif juga ada dan berkembang. Bahkan akhir-akhir ini di Indonesia telah tumbuh dan berkembang pemahaman keagamaan yang dapat dikategorikan sebagai Islam radikal dan fundamentalis, yakni pemahaman keagamaan yang menekankan praktik keagamaan tanpa melihat bagaimana sebuah ajaran agama seharusnya diadaptasikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Mereka masih berpandangan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan dapat menjamin keselamatan manusia. Jika orang ingin selamat, ia harus memeluk agama, yaitu Islam. Sehingga perbuatan orang-orang non-muslim menurut perspektif aliran ini tidak dapat diterima di sisi Allah. Pandangan-pandangan semacam ini tidak mudah dikikis karena masing-masing sekte atau aliran dalam agama tertentu, Islam misalnya,
juga memiliki agen-agen dan para pemimpinnya sendiri-sendiri. Islam tidak bergerak dari satu komando dan satu pemimpin. Ada banyak aliran dan ada banyak pemimpin agama dalam Islam yang antara satu sama lain memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang agamanya dan terkadang bertentangan. Tentu saja dalam agama Kristen juga ada kelompok eksklusif seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Wahyu. Oke, terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya dari Mas Safarudin. Saya lanjutkan penjelasannya. Ada poin kedua, yaitu cara mencegah konflik antar umat beragama. Yang pertama, memberikan bekal pendidikan keagamaan sejak dini. Terus yang kedua, memberikan pencerahan dan meluruskan pemahaman yang keliru. Dan yang ketiga, melakukan dialog intern dan antar umat beragama secara periodik yang dilandasi oleh ketulusan dan kejujuran untuk kepentingan yang lebih besar guna mewujudkan toleransi. Terus yang keempat, membantu regulasi undang-undang tentang kerukunan umat beragama, mengatur tata kehidupan umat beragama. Terus poin selanjutnya yaitu cara mengatasi konflik antar umat beragama. Yang pertama, melalui jalan musyawarah mufakat untuk berdamai. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Asyura ayat 38, dijelaskan juga di surah Ali Imran ayat 159, dijelaskan juga di surat Al-An-Nisa ayat 200. Selanjutnya dijelaskan juga di surat Hud ayat 88. Yang kedua, melalui jasa pihak ketiga, individu, lembaga atau organisasi atau pemerintahan untuk dijadikan sebagai mediator atau arbitrase di dalam Quran surat Al-An-Nisa ayat 35. Yang ketiga, melalui proses peradilan, dijelaskan juga dalam Quran surat Al-An-Nisa ayat 05. Terima kasih. Itu penjelasan dari kelompok kami tentang masalah konflik antar umat beragama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.